Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Divano Sandrita, NIM 2521057 dari PT IKA 5B akan menjelaskan mengenai Windows Server. Baiklah, pada video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana konfigurasi dasar pada Windows Server dengan menggunakan Windows Server 2022. Sebelum kita memberikan IP address pada Windows Server, terlebih dahulu kita mengetahui apa saja mengenai tentang Windows Server ini. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara melakukan atau mengatur IP address pada Windows Server 2022, kita harus berhubung dengan jaringan dulu ya. Jadi, ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu mengenai IP address itu. Yang pertama, IP address itu sendiri apa fungsinya dan bagaimana cara penggunaannya dan jenisnya apa saja pada pengaturan IP address. Ada dua jenis IP address. Yang pertama itu ada IP static dan juga dynamic. Kalau yang dynamic kita dapat IP address-nya itu secara otomatis, sedangkan untuk IP address yang static kita harus memasukkan terlebih dahulu IP address-nya secara manual. Setelah berhasil instalasi pada Windows Server, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan memberikan IP address pada Windows Server tersebut. Pertama, kita klik bagian bawah yang ada dekat pengaturan sound. Di bawah kemudian kita klik kanan. Nah, seperti pada layar di atas di bagian sound, kita open network dan internet setting, kemudian kita akan tampil pada halaman home. Kemudian kita klik bagian Ethernet. Pada relay setting, kita klik pada bagian change adapter option. Kemudian pada bagian Ethernet ini kita klik kanan, maka akan muncul seperti pada layar. Kemudian kita klik properties. Setelah itu double klik pada pilihan Internet Protocol version 4. Nah, di sini ada dua versi, ada versi 4 dan juga versi 6 ya. Kemudian yang paling sering digunakan adalah versi 4. Jadi kita klik versi 4-nya. Klik properties, maka akan tampil seperti pada layar. Ini ada dua pengaturan ya. Yang pertama itu ada pengaturan IP address otomatis dan juga use the following IP address. Kita menggunakan yang use the following IP address ya. Nah, di sini kita bisa melakukan langkah pengaturan IP address-nya ya. Untuk mengisi IP address-nya ini kita bisa mengisinya sesuai dengan kebutuhan jaringannya ya. Jadi IP-nya itu berbeda-beda, disesuaikan saja dengan kebutuhannya, dengan network jaringannya. Ini kita umpamakan saja sebagai contohnya, jadi tidak terlalu baku. Langsung saja kita isi IP address-nya 192.168.50.5, kemudian subnet-masknya udah 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita isi 192.168.50.1. Pada DNS-nya bisa kalian sesuaikan dengan jaringan yang digunakan. Saya menggunakan 8.8.8.8. Bisa diingat kembali untuk IP address-nya ini tidak baku dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan jaringan dari teman-teman. Supaya apa? Supaya ini bisa terhubung pada server yang teman-teman gunakan. Ya, sampai sini sudah selesai, kemudian kita klik OK, lalu kita close. Langkah selanjutnya itu kita memastikan apakah IP address kita ini sudah benar atau belum ya.
dengan klik Ethernet, klik kanan, ambil status, kemudian detail. Nah, di sini sudah kelihatan ya, addressnya sudah, subnet masknya sudah, gateway sudah, dan DNS juga sudah. Berarti dengan kondisi seperti ini kita sudah berhasil memasukkan IP address static pada Windows Server 2022. Selanjutnya kita cek ya, kita close dulu, kemudian masuk ke local server. Nah, maka otomatis akan berubah seperti ini. Ethernetnya sudah ada ya, seperti yang kita pasang tadi pada IP addressnya. Nah, maka dari itulah cara bagaimana mengkonfigurasi IP address static pada Windows Server 2022. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada materi kedua, yaitu pada instalasi DHCP server pada Windows Server 2022. Seperti biasa, kita sebelumnya masuk dulu kepada Server Manager Dashboard yang ada pada layar ya. Untuk masuk kepada Server Manager sudah ada pada materi sebelumnya, yaitu pada instalasi IP address 2022. Teman-teman bisa back video atau digeser saja video tutorialnya ya. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita mulai mempraktekkan bagaimana cara instalasi DHCP server ini pada Windows Server 2022. Disimak ya teman-teman. Kita menggunakan Server Manager Dashboard, kemudian kita klik saja di configure this local server itu add roles and feature. Nah, di sini nanti akan muncul layar before you begin. Lalu klik next aja, next. Kemudian di sini kita klik next saja ya. Pastikan dulu apakah sudah sesuai dengan IP address-nya, kemudian kita klik next. Pada select server roles ini kita klik DHCP server ya. Kemudian diklik add features-nya, lalu next.
Kemudian di select feature ini kita klik next saja. DHCP server ini kita klik next saja. Ada layar confirm installation selection, kita klik install. Di sini kita bisa tunggu agak beberapa menit untuk proses instalasi pada DHCP server ini ya teman-teman. Biasanya untuk instalasi ini kita membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit ya teman-teman sekalian. Mohon untuk kesabarannya ya. Nah, di sini installationnya sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita bisa klik di complete DHCP configuration-nya ya. Ada di bawah DHCP server yang di dalam kotak itu ya teman-teman. Kita akan melakukan authorization pada DHCP-nya ya. Kita klik next saja, kemudian di sini kita klik commit. Oke, sudah selesai. Kita close saja. Mungkin seperti itulah cara instalasi DHCP server pada Windows Server 2022. Sekian, terima kasih.
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amanda. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan materi ketiga, yaitu mengenai instalasi FTP atau File Transfer Protocol Server pada Windows Server 2022. Seperti yang kita ketahui, FTP itu memiliki kepanjangan dari File Transfer Protocol, di mana protokol untuk transfer berkas ini merupakan komunikasi standar yang digunakan untuk mentransfer berkas komputer dari sebuah peladen ke sebuah klien pada jaringan komputer. Makanya disebut dengan File Transfer Protocol. FTP ini dibangun pada arsitektur model klien server menggunakan kontrol terpisah dan koneksi data antara klien dan peladen. Begitu mungkin tentang penjelasan dari FTP sedikit. Nah, pada FTP ini merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer melalui suatu jaringan dengan koneksinya yang disebut dengan TCP atau Transmission Control Protocol. Misalnya saja kita ingin melakukan transfer file dari satu perangkat, misalnya komputer Mac ke Mac atau Windows ataupun Linux ke perangkat lain, seperti dari Windows ke perangkat MacBook, Linux ke perangkat Windows, seperti itu. Mungkin FTP ini terdengar sangat rumit, tetapi server pada FTP ini hanyalah komputer yang memiliki alamat FTP dan diterapkan khusus untuk menerima koneksi dari FTP tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk pada tutorial bagaimana cara instalasi FTP pada Windows Server 2022. Mari disimak teman-teman. Nah, untuk instalasinya kita menggunakan Server Manager Dashboard. Untuk tempat di mana kita mendapatkan Server Manager ini sudah ada pada video tutorial sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita bisa klik pada bagian Add Role and Feature. Kemudian di layar Before You Begin, kita klik Next saja. Kemudian untuk Installation Type kita klik Next. Nah, pada server selection ini pastikan alamat server kamu sudah benar ya. Kemudian kita klik Next. Nah, pada server roles ini kita pilih Web Server. Dan dia juga akan menambahkan feature, maka klik Add Feature. Klik Next di sini, kemudian Next. Nah, pada role service ini kamu pastikan pilih FTP servernya ya. Kemudian klik Next. Nah, pada bagian confirmation, klik Install. Pada proses installation ini sama dengan materi kita yang sebelumnya. Mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 menit ataupun lebih, tergantung pada kekuatan komputer kita masing-masing ataupun jaringan kita ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sabar untuk menunggunya ya.
Nah, proses instalasi pada FTP Windows Server 2022 sudah selesai ya teman-teman. Baiklah, sekian materi kita pada materi ketiga tentang FTP ini. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, materi terakhir itu mengenai instalasi dan konfigurasi pada DNS pada Windows Server 2022 ya teman-teman. Seperti biasa kita menggunakan Server Manager Dashboard. Di sini kita klik Add Roles and Feature. Nah, kemudian akan muncul layar Before You Begin. Kemudian pada Before You Begin itu kita klik Next. Nah, berikutnya akan muncul layar Select Installation Type. Kita klik saja Next. Nah, pada Select Destination Server ini pastikan nama komputer dan juga IP address kita sudah sesuai ya teman-teman, dan juga sudah terhubung ke jaringan internet. Pada bagian ini kita klik Next saja. Nah, pada bagian Select Server Role ini kita klik pada bagian DNS Server ya teman-teman. Bisa diklik pada kotaknya. Kemudian akan muncul pada seperti halaman. Kemudian kita klik Add Feature. Kemudian Next saja untuk melanjutkan. Langsung Next saja. Nah, akan muncul DNS server pada tampilan, kemudian kita klik saja Next. Nah, kemudian akan muncul Confirm Installation Selection. Maka di sini kita klik saja Install ya teman-teman sekalian. Proses instalasi pada DNS server ini sama seperti pada FTP dan juga DHCP. Mungkin akan membutuhkan waktu beberapa menit untuk proses instalasinya.
Nah, sekianlah proses instalasi pada DNS Windows Server 2022. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi DNS pada Windows Server 2022. Baiklah, kali ini kita akan lanjut pada materi bagaimana cara mengkonfigurasi DNS pada Windows Server 2022. Nah, kita klik tools pada server manager, kemudian ambil DNS. Nah, yang pertama kita konfigurasikan, dia kan ada dua itu, ada forward dan juga reserve. Dan yang pertama kita konfigurasikan yaitu reserve lookup zone ya. Kita buat dulu, klik kanan, kemudian ambil new zone. Kemudian next, pilih primer zone. Kemudian IP4. Nah, untuk IP-nya ini kita masukkan 3 nomor blok IP address kita ya. Kemudian klik next. Kemudian kita masukkan 192.168.100, klik next. Kemudian klik next lagi, kita klik next saja, kemudian finish. Nah, ini sudah jadi ya reverse lookup zone-nya. Kemudian kita lakukan yang sama dengan forward lookup zone. Nah, untuk nama zone name-nya kita sesuaikan dengan domainnya ya. Dan untuk nama file DNS-nya seperti ini. Kemudian next sekali lagi, dan finish. Nah, di sini forward lookup zone-nya sudah terbentuk dengan beberapa default di dalamnya ya, teman-teman. Nah, pada reserve lookup zone ini kita tambahkan new pointer. Tambahkan 102, kemudian oke lagi. Nah, untuk nama hostname-nya yaitu nakulamataram.com, kemudian oke. Nah, untuk kita bisa buat juga untuk nama aliasnya ya. www untuk targetnya ke dalam filenya. Teman-teman bisa ikuti saja contoh pada layar ya. Nah, kemudian kita buatkan juga untuk FTP-nya ya teman-teman. Ketikkan FTP, kemudian browse, klik oke. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa mengikuti video tutorial pada tampilan layar. Nah, di sini sudah ada beberapa default yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat sebuah penamaan di domain name server ya teman-teman. Nah, untuk membuktikannya kita bisa testing di command prompt dengan mengetikkan nslookup pada command prompt. Nah, seperti ini ya, default servernya itu nakula.mataram.com dengan addressnya 192.168.100.2.
Nah, ini tandanya DNS yang kamu config itu sudah berhasil. Baiklah, sekian materi dari DNS server. Sekian, terima kasih.